إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan suka dan duka. Ada kalanya dia bergembira, bersukacita dengan apa yang dia dapatkan di dunia ini, dalam kehidupan duniawiyah ini. Ada kalanya dia akan berduka, bersedih hati, gelisah, risau, galau dengan apa yang dia dapatkan, yang dia alami berupa musibah, bala, hal-hal yang tidak menyenangkan dia semasa di dunia ini. Ada suka, ada duka, ada lapang, ada sempit. Ini sunnatullah yang pasti akan dirasakan oleh semua insan di muka bumi ini tanpa memandang agamanya, muslim atau non muslim, tanpa memandang jenisnya, laki-laki ataukah wanita, tanpa memandang statusnya, pejabat ataukah rakyat, kaya ataukah miskin, siapa saja di dunia ini, dalam kehidupan duniawi ini pasti akan merasakan suka dan duka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan dua kondisi ini, kita sebagai seorang muslim secara khusus tentu akan menghadapinya, akan menyikapinya sesuai dengan bimbingan Islam, arahan-arahan dalam Islam, dengan harapan semua kondisi yang kita alami bukan semata-mata kondisi suka atau duka, namun semua kondisi yang kita alami berbuah kebaikan, berbuah pahala kebajikan, berbuah kebahagiaan di masa mendatang. Ini yang membedakan antara muslimin dengan selain mereka, yang membedakan antara muslim yang berkomitmen dengan bimbingan agamanya dengan yang tidak demikian keadaannya, yang membedakan antara yang saleh dengan yang bukan, yang bertakwa dengan yang bukan. Semua mengalami suka dan duka, tapi muslim yang punya iman, yang punya takwa, yang punya kesalihan, yang terdekat dengan bimbingan agamanya, mendapatkan hal yang indah, hal yang baik bagi dunianya, agamanya, akhiratnya, dengan semua kondisi yang dia rasakan
dalam kehidupan duniawiyahnya, suka dan duka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang hal ini, membedakan antara muslimin dengan non-muslim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian wahai kaum muslimin merasakan alam sakit, duka, lara, merasakan berbagai macam cobaan, ujian, gangguan, disakiti, kamu merasakan alam, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka ingatlah sesungguhnya mereka non-muslim juga merasakan hal yang sama, sakit, menderita, merana, lara, sebagaimana kalian merasakan itu. Bedanya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian memiliki harapan dari Allah Jalla wa Ala, pahala, kebajikan, apa yang mereka tidak punya harapan itu. Muslimin punya Allah Jalla wa Ala, muslimin punya Rabbul Alamin, muslim punya iman, dia punya takwa, punya akidah, mengharapkan pahala-pahala besar minallah Jalla wa Ala. Mereka tidak punya. Begitu pula di tengah-tengah kaum muslimin, ada yang muslimin awamun nas, ahlul maksiyah, yang enggak mengerti agamanya. Ada muslimin salihin, muttaqin, ahlut taqwa, yang mengerti agamanya. Suka dan duka bagi mereka bukan semata-mata kondisi kehidupan dunia. Dengan imannya, dengan takwanya, dengan kesalehannya bisa merubah itu semuanya menjadi hal yang baik, positif, berbuah kebaikan, pahala besar, bahagia dunia akhirat dengan sikap yang syar'i yang diajarkan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang saleh, yang bertakwa, ketika mereka mengalami kondisi-kondisi suka dan lapang, bergembira, bersukacita, lapang keadaannya, nyaman kehidupannya, dengan berbagai macam kenikmatan dari Allah Jalla wa Ala, kemudahan dari Allah Jalla wa Ala dalam semua sisinya, yang mubah, bukan bahagia terkait dengan perkara dosa. Yang beriman dengan keimanannya, dorongan iman dan takwanya, akan mensyukuri semua nikmat-nikmat tadi. Tahu dari hati yang paling dalam, ini semua minallah Jalla wa Ala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua kenikmatan yang kamu rasakan dari Allah Jalla wa Ala. Dengan lesannya, dia akan senantiasa memuji Allah Jalla wa Ala, bertahmid kepadanya. Tahu nikmat dari Allah Jalla wa Ala, dia tahu konsekuensinya, mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang dia puji Allah Jalla wa Ala, yang dia sanjung Allah Jalla wa Ala. Dia tahu bukan karena daya upayanya, dia tahu semuanya dari Allah Jalla wa Ala. Lesan basah dengan tahmid, bentuk syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Dan bukti kesalehan dan ketakwaannya akan menggunakan nikmat-nikmat tadi dan memanfaatkan kondisi lapang-lapang tadi, suka-suka tadi, dipergunakan untuk perkara yang mubah atau untuk perkara ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Semakin banyak nikmatnya, semakin bersyukur kepada Allah. Semakin banyak kemudahan-kemudahannya, semakin bersyukur kepada Allah. Semakin banyak suka yang dia rasakan, semakin dekat kepada Allah Jalla wa Ala. La in syakartum lazidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmatku atas sekalian. Hamba Allah yang bersyukur, hamba yang langka di kalangan kaum sholihin. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jarang sekali dari hambaku yang bersyukur, yang berhasil, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari syukur nikmat tadi. Sudah mendapatkan hal-hal yang lapang, yang membuat dia bersuka cita, bergembira,
dengan harta bendanya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan kondisi kehidupannya, nyaman, tentram kehidupan dia, mapan keadaannya, ditambah dengan syukur nikmat tadi, semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala, mendapatkan ketentraman hati, kedamaian jiwa, ketenangan jiwa, iman dan takwa yang meningkat, pahala besar, dia kiamah nanti meraih surganya. Nikmat ditambah dengan nikmat yang lebih besar lagi, sukacita lebih bergembira lagi dengan sukacita yang abadi, pahala minallah, surga di hari kiamat nanti. Orang yang mukminin yang bertakwa ketika diuji dengan berbagai macam kondisi duka dan lara, entah pada hartanya atau pada dirinya atau pada istrinya atau anak-anaknya atau kerabatnya atau dalam kehidupan dia, diuji dengan berbagai macam bala, musibah, kondisi yang sempit, yang menghimpit, yang duka, yang lara, dengan iman yang dia miliki, dia akan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Tabah, sabar, ridha, ikhlas. Dia tahu ini semuanya minallah, kullu syai'in biqadarillah, kata beliau SAW. Semuanya dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Hatinya pasrah, hatinya tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, meyakini ini takdirnya Allah Jalla wa'ala, diimani, diyakini, lesan dia istirja', tanda kepasrahan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diucapkan. Tidak ada caci maki, tidak ada keluh kesah, tidak ada umpatan-umpatan, makian-makian tanda orang depresi. Yang ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasrah kepada Allah, menuju kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengakui semuanya Allah Jalla wa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah, kita semua akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Lesan dia berdoa dengan doa kebaikan, barakallahu fikum, tenang jiwanya, dan anggota badannya menunjukkan sikap takwa dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya. Setiap kali menghadapi kondisi duka dan lara, selalu takarub kepada Allah. Di samping sabar, dia salat, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala, semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa mohon kemudahan, mohon kelapangan, mohon dan keluar, sehingga duka tadi berbuah menjadi hal yang indah. Jiwa dia tentram, jiwa dia tenang, jiwa dia penuh keridhaan, melepaskan semua yang ada dengan ridha, serahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Lesan memuji Allah, lesan berdoa mohon kemudahan, lesan melafazkan kepasrahan kepada Allah Jalla wa'ala, berbuah pahala besar. Musibah yang dia rasakan berbuah pahala yang sangat besar, diampuni dosa-dosa dia, dihapuskan kesalahan-kesalahan dia. Itu yang disebutkan dalam nas hadis. Dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan pada agamanya dan ukhrawiyahnya, manakala dia tabah menghadapinya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, Allah akan timpakan musibah kepadanya, dan dia bersabar. Akan dikasih berbagai macam kondisi duka dan lara, dia bersabar. Kondisi menghimpit yang sempit, dia tabah dan bersabar. Dikatakan khairan, dia yakin itu, dia yakin itu. Sebentar lagi akan ada kebaikan minallah, kebaikan dunia, agama, akhirat dari Allah Jalla wa'ala. Hikmah di balik duka dan lara, hikmah di balik musibah dan bala bagi yang bersabar. Dorongan iman dan takwa ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya iman, yang punya takwa, yang solehin, yang muttaqin. Rasul mengatakan dalam hadis yang masyhur, ajaban li amril mu'min,
Inna amrahu kullahu lahu khair. Saya akan menakjubkan urusan yang mukmin yang punya iman, mukmin yang punya iman. Semua urusan dia baik bagi dirinya. Ditimpa hal yang menyenangkan, syukur, baik bagi dirinya. Ditimpa hal yang duka, yang larang menghimpit dia, sabar, dan itu baik bagi dirinya. Dengan iman dia, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita sebagai seorang muslim harus betul-betul menunjukkan iman kita, takwa kita. Duka lara pasti akan dialami, suka pasti akan kita alami, tidak mungkin lepas daripadanya. Tapi yang terpenting bagaimana kita menjadi orang yang berbeda dengan yang lainnya. Hal yang duka kita rubah ba'dallah bitaufiqillah menjadi hal yang membahagiakan kita, berupa pahala besar bagi kita. Hal suka yang kita rasakan menjadi kenikmatan yang berlipat-lipat ganda dikarenakan syukur nikmat yang kita utarakan. Sehingga semuanya menjalani hal yang sama, tapi kita punya hal yang membedakan diri kita. Dengan iman dan takwa kita, semuanya menjadi indah dan berbahagia dunia, agama dan akhirat kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah di luar sana, terlalu banyak orang-orang yang menyikapi dua kondisi di atas dengan penyikapan yang tidak sesuai dengan bimbingan syar'i, maka mereka semakin merana, semakin menderita. Harta benda yang mereka miliki bencana, bala bagi mereka. Banyak pihak, banyak kalangan ketika ditimpa duka dan lara, meratap, berkeluh kesah, depresi, mengumpat, memaki-maki, tidak terima, tidak ikhlas, tidak ridha, mengutarakan semuanya dengan kata-katanya, diekspresikan dengan luapan tindakannya, tindakan-tindakan ala jahiliyah. Itu bukan menyelesaikan permasalahan, menambah derita, menambah kondisi semakin merana. Apa yang telah diambil, yang telah hilang dapat kembali. Kesedihan tambah sedih lagi, duka semakin lara dikarenakan sikap yang enggak sesuai dengan bimbingan syar'i. Jangan sampai kayak mereka. Tidak sedikit pula barakallahu fikum di luar sana orang-orang yang ketika diberi hal-hal yang suka, kondisi sukacita, lapang, kemudahan, berbagai macam kenikmatan, lupa daratan, lupa lautan, lupa diri, sombong, angkuh, jongkak, merasa itu semuanya dengan kemampuan dia, dengan hauluhu wa quwwatuh, lupa dengan Allah Jalla wa'ala, lupa dengan Rabbnya Jalla wa'ala, semena-mena dia, sombong dia, merendahkan yang lainnya, dan menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, dipergunakan untuk hal-hal yang mengandung unsur dosa, kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, berfoya-foya, berhura-hura, lalai. Ingat, itu satu bentuk hukuman dari Allah Jalla wa'ala, namanya istidraj. Semakin banyak dosanya, semakin lalai, semakin lapang rezekinya, semakin nikmat kehidupannya, semakin berlimpah dunianya, semakin banyak suka-sukanya. Hati-hati, itu istidraj. Ketika nanti dalam puncak kelalaiannya, Allah Jalla wa'ala akan menjatuhkan dia, akan menghukum dia
ketika dikasih hukuman dan hukuman dari Allah Jalla wa'ala, jatuhnya sangat menderita, sangat mengerikan, semuanya akan hancur berantakan, merana dia dunia sebelum akhirat. Jangan kayak mereka, gak ada gunanya harta benda ketika harta itu membinasakan, gak ada gunanya kondisi lapang ketika melalaikan, gak ada gunanya hal-hal yang menyenangkan ketika fana semata-mata duniawiya semata, tapi ketika sampai ke alam akhirat sia-sia belaka, menghancurkan, membinasakan pemilik. Sehingga hanya ada dua pilihan, itu sikapnya kaum mukminin: syukur ketika suka, sabar ketika duka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang dan seringkalinya kita adalah pihak ketiga, orang lain yang menyaksikan berbagai macam fenomena kehidupan ini. Kita orang luar menyaksikan ini, mensyukuri nikmat, ini kufur nikmat, mencermati ini tabah dan sabar, yang ini gundah gulana, resah, banyak keluh kesah. Kita orang ketiga yang mengamati. Jadilah pengamat yang baik, yang bisa mengambil ibrah dari semua kondisi yang ada, kehidupan yang ada, yang dialami semua umat manusia. As-sa'idu man mu'idha bi ghairihi, orang yang berbahagia yang mendapatkan mau'idhah, arahan, bimbingan dengan orang lain, yang merasakan orang lain, peristiwa menimpa orang lain. Kita sebagai orang yang di luar, jadilah orang yang baik, orang yang mengambil durusul ibar, pelajaran hidup, ibrah berharga untuk kita masing-masing. Hendaklah kita barakallahu fikum menjadi orang-orang yang ta'asyul iqtida bil khair, meneladani yang baik-baik untuk kehidupan kita yang lebih baik, mendapati orang-orang yang bersyukur, dikasih kelapangan hidup tanpa bersyukur, tiru mereka, teladani mereka, berjuanglah sebagaimana mereka, latihan bersyukur, lihat bagaimana nikmatnya mereka, ketenangan mereka, damainya mereka, contoh mereka. Berlatihlah untuk mensyukuri nikmat sedikit demi sedikit, berlatih untuk bersyukur. Mendapati mereka yang kufur nikmat dengan kecongkaannya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, lalu menderita, merana, ambil pelajaran, jangan kayak mereka. Jadikan sebagai warning, pelajaran hidup, jangan kayak mereka. Jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka. Berlatih, jangan sombong, jangan angkuh, jangan ujub. Berlatih, jangan mengalokasikan nikmat yang ada untuk bekal dosa dan kemaksiatan. Hati-hati akan menimpa kita apa yang menimpa mereka berupa malapetaka. Ada upaya untuk i'tibar. Wah, kata yang sebaliknya, ada orang yang masya Allah kehidupan dia nggak seberapa, pas-pasan, dikatakan miskin, fakir, tapi tenang, kehidupan damai, tentram, kehidupannya nggak banyak berkeluh kesah, tetap dia dengan imannya, dengan takwanya, semangat dalam beribadah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Tiru dia. Ini orang yang sabir, yang sabar, orang yang sangat mulia dalam Islam, orang yang sangat mulia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Berlatihlah untuk tabah dan sabar. Sedikit ujian, sedikit cobaan, berlatih untuk sabar. Sehingga semakin lama kita bisa berlatih sabar menghadapi duka besar, lara yang besar. Tabah dan sabar, ada contoh-contohnya. Jangan sampai yang sebelahnya, orang yang suka berkeluh kesah dan segala macam, semakin menderita, semakin merana. Jangan kayak mereka. Jadikan semua sebagai i'tibar, pelajaran penting untuk kebaikan kita. As-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Sehingga ketika itu menimpa kita, kita punya sikap yang tepat, syar'i, terbimbing, berbuat kebaikan dunia akhirat. Kita tatkala kita memandang orang lain,
jadikan sebagai ibrah, ambil pelajaran penting untuk perbaikan di masa mendatang, kebaikan kita di masa mendatang, sehingga dalam semua kondisi, dalam semua keadaan kita menjadi hamba Allah yang terbaik dengan iman dan takwa kita. Barakallahu fikum. Suka dan duka dalam kehidupan ini berbuah menjadi kebaikan dunia akhirat yang abadi. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada semuanya hal-hal yang kita impikan, syukur nikmat, sabar menghadapi musibah. Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang mukminin, yang muttaqin, yang syakirin, yang sabirin, di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah, dia mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.